Saudari dan saudari yang terkasih, seringkali orang tua menasihati anaknya supaya dia tidak bergaul dengan si anu, dengan si itu, dengan orang yang jahat, orang yang nipu, orang yang mencuri, orang yang mempengaruhi dia secara tidak baik. Banyak nasihat teguran disampaikan kepada anak supaya menghindari kecelakaan yang mengancam hidupnya. Itu bagus. Tapi ada saja manusia walaupun ditegur, dia tetap bertahan. Tidak takut sama orang jahat. Tidak takut pada orang-orang yang mau menipu. Tidak takut pada orang-orang yang mau merugikan dia. Katanya, hidup saya dilindungi oleh Tuhan. Bukan suatu ucapan yang bodoh, bukan suatu yang sok suci, tapi dia yakin hidupnya ada di tangan Allah. Kapan dia mati, kapan dia susah, kapan dia menderita, itu tergantung dari kemurahan kebaikan Allah. Nah, kalau dia sakit, kalau dia dibunuh, Allah akan tetap setia kepadanya. Ungkapan iman para martir. Hebat. Demi agama, demi iman, demi Yesus, demi percaya akan Allah, mereka tetap setia apapun yang terjadi. Hal itu dialami hari ini oleh Yesus. Beberapa sahabat, teman, orang Farisi dari Yesus memberitahukan, hati-hatilah, kau di daerah Raja Herodes, dia mau membunuh, menangkap kamu. Sama seperti dulu dia menangkap Yohanes Pembaptis dan membunuhnya. Hati-hati, mendingan pergi. Nah, Yesus sambil senyum-senyum dia mengatakan, bukan Raja Herodes, bukan si serigala yang menentukan masa depan saya. Itu tergantung dari Allah Bapa. Allah Bapa menghendaki bahwa hari ini dan besok dan lusa saya menyembuhkan orang-orang yang sakit. Saya mengusir setan-setan. Saya enggak takut. Nah, Allah juga menentukan bahwa saya harus pergi ke Yerusalem. Hebat. Yesus itu sangat yakin bahwa Allah itu memegang dia. Apapun yang akan terjadi dalam hidupnya, selama Yesus itu percaya, Yesus dekat pada Allah Bapa, dia tidak takut. Dan pergi ke Yerusalem. Nasibnya buruk. Tahu bahwa di Yerusalem dia akan ditangkap. Di Yerusalem dia akan dibunuh, disalibkan, ditolak. Tapi dia tidak mundur. Kalau itu diperlukan untuk membuktikan kepada umat manusia bahwa Allah mencintai mereka sehabis-habisnya, sanggup melaksanakan. Mati Yesus di kayu salib bukan sebenarnya kehendak Allah Bapa, bukan. Allah itu tidak pengen bahwa manusia mati, tidak. Tetapi kadang-kadang diperlukan bukti bahwa Allah itu maha setia. Dan Yesus mengatakan, oke, akan saya buktikan. Pun kan itu memakan hidup saya. Dan dalam iman itu dia yakin bahwa kubur tidak pernah akan menjadi titik terakhir hidup manusia. Ada tangan Allah yang menyelamatkan dia, membangkitkan dia. Membangkitkan untuk apa? Untuk tetap menyertai membantu kita. Membantu kita supaya kita percaya bahwa Allah itu sayang kepada kita sekalian. Semoga saja kita juga berani menjadi saksi iman. Jangan suka mundur kalau terancam. Jangan suka namanya ngalah kalau bicara tentang soal agama atau soal iman. Kita boleh membela iman kita ini pun kalau kita harus berkorban. Yakin bahwa Tuhan akan merahmati kita, Tuhan akan menyertai, melindungi kita sekalian. Semoga kita menjadi saksi Kristus yang baik. Semoga demikian.